supaya bisa kita pelajari di luar penampingan itu sih. Ya Bu, Oke, bismillahirrahmanirrahim. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah Bu ya, kita bisa ini lagi bertatap maya lagi. Saya mohon maaf kemarin 2 minggu tidak ada kabar karena seminggu kebetulan saya memang sedang tidak sehat. Oh iya, Pak. Iya, Pak. Nggak apa-apa, Pak. Nggak kedengaran suara Bapak sekarang, Pak. Kita lepas saja Bu ya. Yang Nah, ini baru jadi dengar, Pak. nanti kalau waktunya stop, kita lanjut lagi Bu ya, ntar Bu ya. Karena saya nggak ada fasilitas yang waktunya lumayan lama gitu saja. Oke, Pak. Oke, Pak. Oke Bu, saat ini kita materinya yaitu tentang manajemen koperasi. Kenapa sih koperasi itu perlu di manajemen? Karena kalau koperasi itu tidak di manajemen, maka koperasi itu tidak akan dapat berkembang. Jadi manajemen koperasi pada dasarnya adalah sama dengan manajemen perusahaan. Manajemen koperasi itu diambil dari manajemen perusahaan. Baik dari manajemen sumber daya manusianya, baik dari manajemen pemasarannya, baik dari manajemen keuangannya, dan yang lainnya. Jadi begitu Bu. Jadi manajemen koperasi itu diambil dari manajemen perusahaan. Ini kita kalau ini kita tidak perlu ya Bu ya, kita ini kan karena saya sampaikan tadi bahwa manajemen koperasi adalah manajemen yang sama dengan manajemen perusahaan. Ini hanya uraiannya saja, nanti akan saya sampaikan atau akan saya kirim ke grup Bu ya. Oke, Pak. Ya. Oke, kita langsung ke sini saja Bu. Ke manajemen keanggotaan koperasi. Kenapa keanggotaan koperasi itu harus kita manage atau kita olah atau kita atur? Karena kalau anggota ini tidak kita manage atau tidak kita kelola, maka anggota akan kabur atau akan lari. Makanya harus ada namanya manajemen keanggotaan koperasi, di mana untuk mengatur anggota supaya anggota itu tidak kemana-mana. Kebanyakan dari anggota sendiri, anggota koperasi itu banyak yang tidak paham dengan koperasi. Apa sih koperasi itu? Rata-rata dibilangnya koperasi adalah tempat simpan pinjam, padahal koperasi bukan tempat simpan pinjam. Jadi koperasi itu adalah suatu badan yang menaungi orang-orang yang memiliki kepentingan yang sama, yaitu memiliki tujuan yang sama dan memiliki impian yang sama. Gitu. Jadi koperasi itu seperti itu. Di sini anggota koperasi sendiri itu adalah aset. Aset dalam bentuk apa? Dalam bentuk manusia. Kalau tidak ada aset berupa manusia, maka koperasi itu tidak akan berjalan. Karena hanya manusia yang dapat menggerakkan atau menjalankan semua roda koperasi atau perusahaan itu. Yang kedua, anggota koperasi itu memiliki peran, yaitu peran ganda. Yang pertama adalah sebagai pemilik, dan yang kedua adalah pelanggan. Jadi kalau dia sebagai pemilik, anggota koperasi wajib menyetorkan
uang simpanan pokok dan juga simpanan wajib. Kalau simpanan pokok itu boleh disetarakan dengan uang atau boleh dicicil uang yang simpanan pokoknya. Kalau simpanan wajibnya itu boleh disepakati dengan koperasi sendiri. Berapakah besaran dari simpanan wajibnya? Kalau itu memberatkan anggota, lebih baik anggota simpanan wajibnya itu diturunkan atau direndahkan. Yang ketiganya, anggota itu sebagai pemilik dapat diwujudkan dengan keikutsertaannya sebagai anggota, di mana sebagai anggota itu memiliki yang namanya satu anggota, satu suara. Jadi mereka memiliki yang namanya suara. Untuk apa suaranya? Yang pertama, untuk memilih dan menurunkan pengurus. Yang pertama. Yang kedua, untuk menentukan visi dan misi dari koperasi atau perusahaan itu. Yang ketiganya banyak Bu ya itu ya. Yang ketiganya tentunya dapat mengambil suatu keputusan. Yang keempatnya, anggota walaupun kontribusinya kecil itu tetap sebagai pemilik dari koperasi gitu. Kira-kira bisa dipahami nggak kira-kira Bu? Paham Pak, cuma mau nanya lagi tadi Pak, yang simpanan pokok itu yang bisa dicicil Tidak gitu ya terdengar Pak Bu ya? ya suaranya Bu? Oh, paham Pak, cuman mau tanya Pak, yang simpanan pokok tadi Pak. Oke, kita lanjut saja Bu ya. Nanti kita bareng-bareng. Nanti akan saya share di YouTube Bu ya. Oke Pak, oke Pak. Selanjutnya, dalam memanajemen atau memanage anggota, koperasi itu anggota di mana sebagai pemilik perusahaan itu ditunjukkan dari segi pemantauan pelayanannya, yaitu dari segi peminjaman dana, pembelian maupun pemasaran. Jadi anggota itu memiliki anggota itu berhak mendapatkan namanya pelayanan, baik dari segi pinjaman uang ke koperasi, pembelian barang di koperasi maupun pemasaran yang ada di koperasi. Gitu. Yang selanjutnya adalah koperasi tidak akan bergerak atau tidak akan dapat berkembang apabila anggotanya tidak berpartisipasi untuk memajukan koperasi itu sendiri. Dikarenakan koperasi merupakan suatu wadah yang dapat memajukan ekonomi dari anggotanya maupun pengurusnya. Jadi kesimpulannya, manajemen keanggotaan itu yaitu ya manajemen pengelolaan dari sumber daya manusia yang ada di koperasi. Pak Nadirman, sehat Pak Nadirman? Jadi itu, kenapa sih anggota itu perlu sekali di manage? Karena ya anggota kalau tidak di manage maka mereka tidak akan berperan serta dalam memajukan koperasi. Karena banyak anggota dari koperasi itu tidak mengerti tentang dunia koperasi. Ya baik di BSI aja kalau atau minta virtual account aja. Bisa virtual account aja. Ibu ya, punten ada ini sebentar. Jadi di situ, jadi
anggota ini sangat penting sekali diatur atau dikelola. Kalau tidak dikelola tentunya ya tadi tidak akan dapat memajukan koperasi itu sendiri. Selain itu juga SDM atau anggota koperasi itu berhak ikut serta dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengawasi perkembangan dari koperasi. Karena peran anggota juga itu fungsinya adalah sebagai kontrol dari pengurus-pengurus yang ada di koperasi. Ini hampir sama saja Bu ya. Jadi memang di dalam manajemen koperasi itu sendiri ya tadi manajemen SDM, anggota berhak ikut serta dalam merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan dan mengendalikan serta yang lainnya. Gitu. Tujuannya dari manajemen keanggotaan ini tentunya anggota memperoleh anggota-anggota koperasi yang memiliki potensi baik sebagai pemilik maupun pelanggan koperasi. Contohnya di sini, karena di Gakom sendiri itu adalah petani-petani gambir, maka itu potensinya sangat baik. Karena apa? Gambir sangat dibutuhkan di Indonesia sendiri maupun di luar negeri. Karena gambir merupakan salah satu rempah-rempah yang dibutuhkan. Selanjutnya adalah mengoptimalkan partisipasi anggota. Jadi, anggota dalam koperasi harus kita optimalkan. Kalau tidak dioptimalkan, maka tentunya tidak akan memberikan dampak kepada koperasi. Ya, terutama tentang pembiayaan koperasi. Pembiayaan koperasi itu yang awalnya itu dari anggota. Baik berupa uang maupun berupa aset. Jadi dengan adanya koperasi ini, anggota itu berhak mendapatkan harga yang di atas pasaran. Jangan sampai anggota mendapatkan harga di bawah pasar. Biasanya kalau anggota mendapatkan harga di bawah pasar, di sana ada peran tengkulak-tengkulak bisa masuk di sana. Makanya koperasi itu adalah membeli barang atau memberikan harga lebih tinggi daripada pasar dan juga memberikan harga murah di bawah pasar ketika itu untuk anggota. Selanjutnya adalah tentunya anggota itu harus ditumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki terhadap koperasi. Kalau tidak ditumbuhkan, itu akan berakhir anggota memiliki pemikiran yang salah tentang koperasi itu. Apa sih koperasi? Bukannya mensejahterakan, tapi menyengsarakan. Itu khawatirnya kan seperti itu. Tentunya kalau anggota ini kita berikan pemahaman, maka dia akan mengerti bahwa koperasi itu seperti apa. Kalau di Gakom sendiri, anggotanya sudah diberikan pemahaman belum kira-kira Bu? Sama Pak Nadirman? Tentang koperasi Pak? Halo ya Pak? Suaranya tidak terdengar Pak. Saya juga nggak terdengar Pak. Halo Pak? Nggak terdengar Pak. Kita lanjut Pak ya. Jadi anggota koperasi pada dasarnya betul-betul harus kita kelola. Jangan sampai kita biarkan saja. Apalagi
Lanjutkan saja Bu ya, Pak Denderman. Jadi fungsi dari manajemen keanggotaan itu sendiri, ini yang pertama adalah pengadaan anggota. Tentunya dalam mengadakan anggota, walaupun prinsip koperasi itu anggota bersifat sukarela dan terbuka, bukan berarti kita asal ambil saja anggota itu. Anggota tentunya harus kita pilih yang sesuai dengan kebutuhan kita. Misalkan kita bergerak di bidang gambir, maka anggotanya ke depannya kita usahakan untuk memperlebar anggotanya dari petani-petani gambir. Kalau misalkan kita sedang mencari untuk pendanaan supaya seimbang dengan anggota dari pertanian, atau supaya modal koperasi itu menjadi besar, maka kita boleh merekrut anggota itu dari orang-orang yang memiliki modal. Atau kita boleh merekrut, bukan merekrut saja, tapi kita boleh memanfaatkan orang-orang yang ingin berinvestasi kepada koperasi itu. Selanjutnya kan ini sekelumit contoh, ada salah satu koperasi di Jawa Barat. Itu karena yang pertama dalam pengadaan anggotanya, ya mereka tidak selektif pertamanya. Seharusnya anggotanya itu dari petani, yang direkrut bukan dari petani. Apa yang terjadi? Memang betul permodalannya bagus, tapi bahan-bahan pokok yang dibutuhkan tidak dapat bertambah. Hanya segitu-gitu saja. Artinya, kebutuhan anggota juga harus kita pertimbangkan dengan keperluan dari koperasi. Jangan sampai yang kita butuhkan adalah petani, kita merekrut orang yang punya uang. Kalau misalkan kita untuk mengejar pasar internasional, kedua-duanya butuh. Petaninya kita butuh, sama pemodalnya juga butuh. Maka boleh kita menambah petani, dan juga boleh kita mengambil dana dari investor itu. Atau memanfaatkan dana dari investor. Selanjutnya, kalau selain sudah diadakan, maka harus dikembangkan. Yang pertama harus dikembangkan di anggota koperasi itu, kita memberikan pemahaman kepada anggota bahwa koperasi itu adalah wadah untuk orang-orang yang memiliki visi misi yang sama, yaitu ingin memperbaiki ekonomi dengan wadahnya adalah koperasi. Tentunya yang pertama, anggota ini harus diberikan pemahaman-pemahaman yang berkaitan dengan koperasi. Kalau anggota tidak mengerti, maka akan berbahaya dengan koperasinya. Karena dapat menyampaikan kepada orang-orang yang ada di luar itu yang salah tentang koperasi. Dan tentunya kalau tidak kita bina atau tidak kita kembangkan, maka anggota itu tidak akan berkembang. Apa sih inginnya koperasi? Itu tidak akan nyambung dengan keinginan koperasi. Makanya anggota yang sudah ada harus kita kembangkan. Harus kita berikan pemahaman, harus kita berikan arahan-arahan yang baik kepada anggota itu. Selanjutnya, anggota dapat diarahkan kepada peningkatan pengetahuan. Ya tadi Ibu ya, anggota harus paham tentang visi dan misi koperasi kita. Selanjutnya, hak dan kewajiban dari anggota apa saja. Di sana ada namanya simpanan pokok. Yang saya sampaikan tadi, simpanan pokok bisa berupa uang atau setara uang. Kalau setara uang itu berarti aset jatuhnya. Atau simpanan pokok itu boleh dicicil oleh anggota. Asal ditentukan dengan koperasi bahwa simpanan pokok boleh dicicil selama berapa lama. Selanjutnya itu anggota juga harus berperan aktif untuk membeli dan juga memasarkan dari koperasi itu. Barang-barang yang di koperasi
Jadi barang-barang yang ada di koperasi itu harus pertama kali yang melakukan pembelian itu harus dari anggota. Kalau sudah anggota membeli, maka dia otomatis akan mendapatkan yang namanya SHU-nya. Selain dari simpanan pokok dan simpanan wajib mereka, tentunya akan mendapatkan SHU dari pembelian barang koperasi dari anggota. Selanjutnya, tadi ada namanya kita sudah mengembangkan anggota, maka tentunya selain ilmu-ilmu tentang koperasi, tentunya kita juga harus memberikan pemahaman tentang ilmu-ilmu pemasaran atau promosi, bahkan strategi dari pemasaran itu sendiri. Selain ilmu-ilmu tentang koperasi, ilmu-ilmu itu sangat butuh sekali. Kenapa? Supaya anggota dapat berperan serta dalam memajukan koperasi. Selanjutnya adalah balas jasa. Kalau balas jasa ini namanya adalah kalau di kita SHU. Kalau sudah ada namanya pengembangan tadi, dari pengadaan pengembangan, lalu dapat mendapatkan balas jasa dari koperasi, maka anggota harus menerima apa yang diberikan oleh koperasi, baik itu berupa SHU maupun berupa yang lain. Misalkan SHU-nya, koperasi memberikan SHU-nya, maka dia akan diterima SHU sebesar apa yang telah diterima oleh anggota itu. Misalkan SHU akan berbeda antara anggota yang aktif dengan anggota yang tidak aktif. Kenapa? Kalau anggota tidak aktif, dia akan mendapatkan SHU-nya hanya sekedar dari simpanan pokok dan simpanan wajibnya saja. Tapi kalau anggota yang aktif, dia akan mendapatkan SHU-nya dari simpanan pokok, simpanan wajib, dan juga dari pembelian atau aktivitas pembelian yang dilakukan oleh anggota itu. Jangan sampai nanti SHU-nya sama antara anggota yang aktif dan yang tidak aktif. Selanjutnya adalah integrasi dan pemeliharaan anggota. Kenapa sih anggota kita perlu dipelihara? Ya tadi, kalau anggota sudah loyal, maka harus dipelihara dengan baik. Anggota yang belum loyal juga harus tetap dipelihara dengan baik. Kenapa? Koperasi dapat berkembang karena ada mereka. Kalau tidak ada mereka, maka koperasi hanya sebatas nama saja. Jadi, diperlukan pemeliharaan anggota. Selanjutnya, pengurus koperasi harus mampu mengatasi konflik antara anggota atau anggota dengan pengurus. Itu harus mampu mengatasi itu semua. Ada contoh juga, Bu ya Pak Nadirman. Salah satu koperasi yang ada di Jawa Barat juga, mereka konflik antar pengurus. Seharusnya diselesaikan oleh pengawas, tapi pengawasnya hanya berdiam diri, tidak menyelesaikan konflik itu. Kalau pengurus yang berkonflik, maka pengawas yang turun tangan. Tetapi kalau anggota yang konflik, maka pengurus koperasi yang harus turun tangan untuk memberikan pengertian atau pemahaman pada mereka, pada anggota. Selanjutnya yaitu ada namanya pemutusan keanggotaan koperasi. Keanggotaan koperasi itu yang pertama disebabkan oleh orang anggota itu sudah meninggal dunia atau mengundurkan diri. Karena merasa tidak mendapatkan apa-apa di koperasi, anggota itu mengundurkan diri, maka keanggotaannya otomatis terputus. Keanggotaan koperasi itu tidak dapat diwariskan. Kenapa tidak dapat diwariskan? Karena keanggotaan koperasi hanya yang tercantum orang yang mendaftarkan diri. Adapun nanti kita ingin anak-anak kita ikut, itu harus disertakan di dalam keanggotaan koperasi atau kita daftarkan sebagai keanggotaan koperasi. Selanjutnya adalah dalam mengatasi konflik berkaitan dengan anggota,
atau pemutusan status seorang anggota di koperasi, maka harus memiliki yang namanya aturan atau di ADART harus kita atur supaya para anggota itu mengerti bagaimana keanggotaan itu bisa putus atau tidak menjadi anggota koperasi lagi. Itu harus diatur semua di dalam ADART koperasi atau aturan koperasi. Hanya ini Bu yang dapat saya sampaikan. Tunggu dulu ya. Tunggu dulu. Pak Nadirman ada yang tanya Pak Nadirman? Kalau tidak terdengar ini aja Bu ya, kita dicek aja Bu ya. Memang cuacanya mungkin sedang jelek Bu ya Bapak. Jadi memang lumayan ekstrak juga. Nanti videonya akan saya share Bu ya. Nanti ini akan saya share juga di grup WA nanti. Oke Bapak Ibu, mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Nanti untuk yang lainnya dari segi pengelolaan operasional kita akan bahas juga. Dari segi pengelolaan keuangan akan kita bahas juga nanti sampai dengan pengelolaan pajak. Pengelolaan pajak dari operasi. Oke Bapak, Ibu, kita akhiri saja Bapak Ibu ya. Karena lumayan jaraknya jelek di sini juga. Videonya akan saya share segera nanti. Baiklah Bapak Ibu. Ini ada Bapak Alfian ya, Mas. Pak Alfian. Apa kabar Pak Alfian? Materinya kan saya share Pak nanti Pak ya. Pak Alfian, share Pak Alfian. Ini suaranya lumayan ini Pak, kita kejar-kejar suara hujan ya. Oke Bapak Ibu, saya ucapkan terima kasih karena sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Alfian yang baru bergabung. Kita akhiri saja Bapak Ibu ya. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.